mapel matematika ingin coba mempresentasikan hasil kerja kami diskusi untuk membuat modul ajar. Mungkin sambil menunggu, saya sebagai moderator akan menyerahkan kepada pembicara kami yaitu Ibu Hasim. Pada Ibu Hasim kami persilakan. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran atau proses presentasi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sedikit peregangan. Silahkan dimohon Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Iya. Silahkan Bapak Ibu. Ya, jadi cluenya di sini adalah ikuti apa yang saya gerakkan. Jadi ketika gerakan saya ke depan, maka Ibu mengatakan ke depan. Ya, ketika misalkan gerakan saya ke atas, maka Ibu mengatakan ke atas, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan yang benar, namun kita ambil kebalikannya, ya. Jadi ketika saya mengatakan tangan ke depan, maka Ibu katakan ke atas, ya. Ketika seperti ini, maka ini ke depan, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mulai ya. 1, 2, 3. Yang sebenarnya kita mulai ya Bapak Ibu, ke depan, kemudian ke atas. Nah, sekarang kita coba kebalikannya, ya, ke kiri, ya. Kita ambil kebalikannya Bapak Ibu, ya. Oke, kita mulai lagi Bapak Ibu, satu kali ke iya, betul. 1, 2, 3. Atas. Depan. Kiri. Ya, depan, ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Bapak Ibu. Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu bisa kita berikan kepada peserta didik kita untuk melatih konsentrasi peserta didik kita di awal pembelajaran Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya di sini Bapak Ibu bukan berarti istilahnya tahu, akan tetapi kita berbagi saja ya Bapak Ibu. Sengaja kami maju duluan supaya istilahnya kami bisa dikoreksi Bapak Ibu di mana sih letak kesalahan kami, ya, seperti itu. Mungkin ada masukan atau saran dari Bapak Ibu terkait dengan modul ajar yang kami buat barusan. Ya, kemarin Bu Nyai dengan siapa lagi namanya? Bu Alia Bu Nur telah menyusun dari CP, menganalisis CP, kemudian kita masuk ke TP serta ke alur tujuan pembelajaran, di mana untuk menganalisis tujuan pembelajaran ini kita mulai dari CP-nya. Ini sudah ada Bapak Ibu, telah diberikan capaian pembelajarannya, yaitu di akhir fase D peserta didik dapat membaca, kemudian menulis, membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan juga irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Kemudian mereka dapat menerapkan operasi aritmetika pada bilangan real dan juga termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Kemudian peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan
pengertian rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga dari capaian pembelajaran ini kami masuk kepada tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada sampai 2.3 Bapak Ibu untuk capaian tujuan pembelajarannya. Ada bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan bulat dan akar, dan seterusnya. Nah, di sini kami memakai taksonomi Bloom ya Bapak Ibu untuk menyusun tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti akan kami bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada 1.1 sampai dengan 2.3, akan tetapi kami mengambilnya hanya 1 TP saja dulu. Nah, 1 TP-nya itu adalah peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, dari 1 TP ini kami buat alur tujuan pembelajaran, yaitu terkait dengan bilangan bulat. Di mana bilangan bulat di sini yang pertama 1.1.1, peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, ini kami lupa Bapak Ibu kasih di belakangnya, harusnya di sini tadi kelupaan. Peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif dengan benar. Sesuai dengan ada kriteria sebenarnya Bapak Ibu dalam modul ajar itu kita sesuaikan dengan konsep ABCD, audience, condition, kemudian degree, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya, behavior, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ada tolak ukur yang istilahnya kita capai dalam alur tujuan pembelajaran. Oke, silakan Bu Nur, selanjutnya masuk pada modul ajar. Nah, jadi kami ambil 1.1. Ya, ini Bapak Ibu bilangan bulat. Nah, modul ajar matematika bilangan bulat. Di sini ada informasi atau identitas Bapak Ibu ya. Pengemasannya sebenarnya sesuai dengan kita saja bagaimana mengemas suatu modul ajar, lebih menarik boleh, seperti ini boleh, polosan boleh, ataupun dikasih di Canva juga boleh. Nah, di sini ada nama penyusun. Kami buat itu tim matematika, kemudian jenjang SMP, fase D, khusus kelas 7, kata kunci atau glosariumnya itu ada bilangan bulat, alokasi waktu 80 menit, moda tatap muka atau luring, karakteristik peserta didik itu reguler, kemudian sarana prasarana, ruang kelas, laptop, kemudian PPT dan alat peraga bilangan bulat, kemudian kompetensi awal. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam bilangan dengan benar. Terkait dengan pertanyaan pemantik nanti Bapak Ibu, kemudian daftar pustakanya juga sudah ada. Kita gunakan buku pegangan siswa yang mereka dapatkan, masih menggunakan yang ada di sekolah dulu karena kita tidak memiliki buku, atau mungkin para peserta didik kita menggunakan referensi yang lain juga boleh. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila, kami ambil berketuhanan yang Maha Esa karena di awal pembelajaran nanti pasti akan selalu berdoa. Kemudian gotong royong karena menggunakan konsep pembelajaran berkelompok. Kemudian berkebinekaan global, di mana pada saat pembelajaran berkelompok maka akan menghargai satu sama lain, dari itu suku, agama, dan sebagainya. Kemudian kreatif, di dalam berkelompok juga akan tercipta ide-ide kreatif dari peserta didik kami, seperti itu. Kemudian masuk kepada kompetensi inti Bapak Ibu. Nah, di sini ada rasionalisasi, gambaran daripada umum modul yang kami buat, yaitu guru memberikan stimulus kepada peserta didik dengan menanyakan beberapa kegunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa diberikan informasi mengenai bilangan bulat melalui PPT
atau secara visual alat peraga yang akan digunakan pada proses pembelajaran secara berkelompok, serta LK yang akan dikerjakan siswa untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya dan mengumpulkan hasil diskusi dalam bentuk LK-nya kepada guru. Di akhir kegiatan peserta didik diberi soal kuis atau latihan untuk asesmen individunya. Dilanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah urutan materi pembelajaran, definisi bilangan bulat, kemudian menyebutkan dan menuliskan bilangan bulat, kemudian menyebutkan dan menuliskan bilangan bulat negatif, serta membandingkan. Di akhir pembelajaran itu peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu membanding, alur tujuan pembelajaran yaitu membandingkan. Rencana asesmennya di sini kami rencanakan bagaimana guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Nah, jadi sebelum sebenarnya memasuki pembelajaran pasti harus ada asesmen awal, di mana kita akan memetakan peserta didik kita. Kita akan mengetahui gaya belajar apa sih yang harus yang peserta didik kita punya, seperti itu. Kemudian menggunakan angket, bisa menggunakan angket, kemudian dan juga komunikasi antar rekan sejawat. Jadi kalau misalkan ini kan di awal pembelajaran Bapak Ibu, awal tahun, awal pembelajaran, jadi kita menggunakan asesmen awal juga itu untuk sebagai pendukung daripada gaya belajar anak, kemudian prestasi anak. Kita mengambil dokumentasi atau rekaman dari rekan sejawat kita seperti apa. Kemudian juga asesmen individu dilakukan dalam latihan soal, sedangkan asesmen kelompok dilakukan dari hasil diskusi kelompok. Selanjutnya jenis asesmennya dilakukan dalam performa kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok dan hasil portofolio dan dari lembar kerja peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada tujuan pembelajarannya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa saja tujuan pembelajarannya itu dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan, menuliskan dan membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan benar. Kemudian pemahaman bermakna sudah ada, kita ambil dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, dan ini dalam sebuah ruangan dipasang sebuah termometer suhu. Pada pengukuran suhu menggunakan termometer untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat, digunakan tanda negatif air mendidih pada suhu 100 derajat dan menggunakan pada suhu 0 derajat jika air berubah menjadi es maka suhunya kurang dari 0 derajat. Nah, ini merupakan pemahaman bermakna yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau manfaat daripada mempelajari bilangan bulat positif dan negatif ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik yang kami sesuaikan dengan lingkungan yang ada di Kabupaten Berau. Ya Bapak Ibu, suhu Kecamatan Tanjung Redep Berau berada pada 30 derajat Celcius, jadi tidak jauh-jauh Bapak Ibu, kita ambil yang ada di lingkungan kita saja. Sementara pada jam yang sama Kecamatan Maratua suhunya lebih tinggi 4 derajat Celcius karena mereka daerah pesisir sana Bapak Ibu, daerah pantai, maka sedikit agak lebih tinggi. Dari Kecamatan Tanjung Redep Berau, berapakah suhu di Kecamatan Teluk Bayur jika lebih rendah dari 31 derajat Celcius dari Kecamatan Maratua? Nah, ini merupakan pertanyaan pemantik untuk siswa kita. Dilanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini ada urutan kegiatan pembelajaran. Di sini sudah masuk pada diferensiasi Bapak Ibu, karena sedikit informasi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu identik dengan pembelajaran kelompok Bapak Ibu ya. Nah, di sini urutan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Di sini guru memberi salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memimpin doa. Di sini juga sudah masuk pada kegiatan spiritual atau bisa dimasukkan pada pembelajaran sosial emosional guru ataupun siswa. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik, kemudian guru mengingatkan kembali terkait keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu lagi penekanan di dalam modul ajar, sebaiknya Bapak Ibu ya sedikit kita memasukkan keyakinan kelas yang ada pada modul ajar kita, sehingga kelas bersih dan belajar dengan penuh semangat. Kemudian guru melakukan ice breaking,
Kemudian guru mengingatkan kembali materi prasyarat, kemudian guru mengemukakan tujuan pembelajaran, menyebutkan, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif dengan benar. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjawab pertanyaan pemantik, kemudian guru meluruskan hasil pemaparan siswa terkait dengan pertanyaan pemantik, serta guru menjelaskan alur pembelajaran hari ini terkait dengan pembelajaran kelompok. Selanjutnya masuk pada kegiatan inti. Di sini guru membentuk kelompok peserta didik berdasarkan kesiapan belajar murid, yaitu dengan gaya belajar murid, yakni terdiri dari audio, visual, kinestetik. Namun Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, kami di sini sebenarnya tidak mengelompokkan, oh ini kinestetik, ini visual, kemudian ini audio, tidak. Tapi kami membentuk kelompok secara random. Tapi kita ketahui bahwa oh anak ini adalah kinestetik, anak ini adalah audio dan visual berdasarkan asesmen awal yang telah kita buat tadi. Kemudian guru memberikan tayangan PPT terkait dengan pembelajaran bilangan positif dan negatif. Di situ sudah kami selipkan linknya Bapak Ibu terkait dengan bilangan bulat, dan siswa mengamati tayangan PPT yang diberikan beserta permasalahan yang ada pada PPT tersebut untuk siswa yang memiliki gaya belajar audio dan visual, serta memberikan alat peraga di situ yang terkait dengan murid yang memiliki gaya kinestetik. Nah, di sini juga Bapak Ibu, kenapa sih semuanya harus diberikan? Karena ketika misalkan Bapak Ibu kami memberikan tayangan berupa visual, kemudian kami juga memberikan alat peraga, maka anak-anak dengan sendirinya akan memposisikan dirinya, yang mana sih sebenarnya saya inginkan, apakah saya lebih bisa menangkap itu dengan visual ataupun mungkin dengan alat peraga yang diberikan oleh guru, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memenuhi kebutuhan peserta didik kita sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, orientasi pada peserta didik pada masalah. Guru meminta peserta didik mengamati masalah yang ditayangkan di PPT, kemudian guru memberikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Selanjutnya guru mengorganisasi peserta didik belajar. Di sini guru mengarahkan peserta didik untuk berkolaborasi dalam kelompok yang sudah terbentuk untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan petunjuk yang tertuang dalam LKPD atau penayangan video yang diberikan dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar termasuk buku pegangan siswa. Kemudian guru mendorong peserta didik untuk bertanya mengenai permasalahan yang ditemui. Jadi pada tahap ini juga selain buku pegangan siswa, Bapak Ibu kalau misalkan mungkin di daerah Tanjung yang sangat bisa diakses dengan internet atau mungkin bisa menggunakan handphone, bisa memberikan di situ penguatan bahwa saja sumber belajar juga bisa melalui internet Bapak Ibu ya, melalui handphone yang digunakan. Kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok, guru menjadi fasilitator. Jadi guru di sini menjadi fasilitator untuk peserta didik Bapak Ibu. Mengerjakan LKPD pada kelompoknya, guru berkeliling mencermati peserta didik bekerja dalam kelompoknya dengan tetap menjalankan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian guru menuntun peserta didik jika ada kelompok atau peserta didik yang menemukan berbagai kesulitan dalam kelompoknya. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami terkait dengan bilangan bulat yang ada pada LKPD atau PPT-nya. Kemudian guru memberi bantuan berkaitan dengan kesulitan yang dialami peserta didik secara individu dalam kelompok itu atau secara klasikal. Kemudian bila peserta didik belum mampu menjawab, guru memberi bantuan dengan mengingatkan peserta didik cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Selanjutnya Bapak Ibu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru meminta peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis. Guru berkeliling mencermati peserta didik bekerja menyusun laporan hasil diskusi dan memberi bantuan bila diperlukan. Kemudian guru meminta peserta didik menyajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menyajikan hasil kerja kelompok
bisa memanfaatkan media yang diberikan, LKPD yang diberikan, atau mungkin alat peraga yang dia gunakan yang telah disediakan. Kemudian juga kemudian guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk memberikan masukan terhadap presentasi kelompok. Kemudian guru memberikan penguatan terhadap hasil pemecahan masalah oleh peserta didik dan mengumpulkan semua hasil diskusi. Kemudian kegiatan penutupnya adalah guru mempersilahkan peserta didik untuk membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul pada kegiatan pembelajaran tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif yang baru dibahas. Kemudian guru memberikan penguatan terkait dengan materi pada hari ini. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok dengan kalimat positif. Kemudian guru meminta murid melakukan refleksi. Nah, di sini untuk kegiatan penutup kita seharusnya memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk melakukan refleksi, Bapak Ibu, seperti apakah yang Anda pelajari hari ini, kemudian bagaimana perasaan Anda ketika mempelajari materi hari ini, kemudian apa yang belum Anda ketahui terkait dengan materi hari ini, kemudian apa kekurangan dan kelebihan pada proses pembelajaran hari ini. Jadi kita harus mengetahui kekurangan dan kelebihan kita dari siswa kita ya Bapak Ibu. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk memimpin doa bersama sebelum pembelajaran berakhir. Nah, di sini kita juga ada refleksi guru Bapak Ibu. Refleksi guru itu adalah apakah di dalam kegiatan pembelajaran siswa sudah dapat diarahkan dan disiapkan untuk mengikuti pelajaran dengan baik? Apakah dalam memberikan penjelasan teknis atau instruksi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa? Kemudian bagaimana respon siswa terhadap sarana dan prasarana yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas? Bagaimana tanggapan siswa terhadap materi atau bahan ajar yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan? Bagaimana tanggapan siswa terhadap pengelolaan kelas terkait dengan refleksi yang tadi Bapak Ibu? Kemudian apakah dalam berjalannya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu? Kemudian apakah 100% siswa telah mencapai penguasaan sesuai dengan pembelajaran yang ingin dicapai? Dan yang terakhir adalah apakah arahan dan penguatan materi yang telah dipelajari dapat dipahami oleh siswa? Terkait dengan refleksi peserta didik, pada bagian mana dari materi bilangan bulat positif dan negatif yang belum dipahami, kemudian apa yang akan kamu lakukan ketika memperbaiki hasil belajar pada materi ini, kemudian kepada siapa kamu meminta untuk lebih memahami materi. Jadi kita harus memiliki umpan balik juga terhadap siswa. Jadi di sini adalah tim penyusunnya tim matematika dari tim matematika berjumlah 3 orang Bapak Ibu. Cukup sekian Bapak Ibu. Ada lampirannya juga, di sini ada LKPD. Kemudian juga ada tugas individu terkait dengan yang akan diberikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Terima kasih telah bersedia untuk menyimak pemaparan dari saya. Mohon kiranya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan, karena di sini adalah letaknya kami juga ingin belajar Bapak Ibu. Jadi segala saran ataupun masukan kami dapat terima dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik Bapak Ibu, mungkin ini paparan dari kelompok kami matematika. Ya kita lihat, alhamdulillahnya saya satu kelompok dengan Ibu Hasni yang sudah banyak pengalamannya, jadi banyak belajar juga. Dan setelah saya rasakan pribadi untuk menyusun modul ajar ini, memang bimbingan itu sangat perlu. Terima kasih kepada Ibu yang mau membimbing kami di sini. Dan dengan praktek ini setidaknya saya yang tadinya baru mengenal mungkin modul ajar hanya 1%, sekarang mungkin sudah mencapai 60%, sudah naik jauh alhamdulillah gitu ya. Jadi mungkin juga pelajaran teman-teman kita semua yang belum pernah atau baru sedikit mengenal modul ajar bisa mencapai lebih tinggi lagi ya. Nah kemudian ini modul kami kan tidak
sempurna ya, namanya kita buat sama-sama belajar. Jadi kemungkinan kepada Bapak Ibu guru yang bersedia untuk memberikan saran untuk perbaikan jika ada kesalahan di modul kami persilahkan, dan kepada Ibu juga mohon masukannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu-ibu guru matematika yang hebat, yang sangat cantik-cantik, yang cantik jelita dan baik hatinya. Bapak Ibu semua peserta untuk kegiatan IKN, bahwa tadi sudah presentasi yang sangat luar biasa, kami mengapresiasi. Dengan 2 hari, mungkin nanti kalau Pak Soding ditambah lagi, Pak Soding kegiatannya biar full, nanti juga kesatuan itu dia bisa mengimbaskan dan melaksanakan kurikulum merdeka dengan maksimal. Ya, saya apresiasi Bunda untuk yang mapel matematika ya. Terima kasih. Mungkin nanti ini sebagai referensi nanti disatukan, karena